المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بهم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemarin kita masih masuk di dalam bab aniyah, bejana atau wadah. Hadis yang ke-14, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk minum ataupun makan dari wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Pernah lihat perak? Pernah. Saya juga pernah lihat perak. Perak itu nama dari suatu daerah di kampung saya di Bangkalan. Dia ada pelabuhan namanya Pelabuhan Perak. Tapi kalau yang di pelajaran yang kita pelajari, perak ini adalah kata lain daripada hiasan. Bercanda saja. Ada pelabuhan emasnya nggak? Ada pelabuhan emas, peti emas ada. Pelabuhan peti emas itu ya di Semarang itu pelabuhan peti emas. Ya. Kemudian kenapa di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk minum atau makan dari gelas ataupun dari piring yang terbuat dari emas dan perak? Karena sesungguhnya emas dan perak itu teruntuk untuk orang-orang kafir, kufar di dunia. Sedangkan emas dan perak itu untuk orang muslim nanti setelah masuk di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ummi salamata. Ini sekarang ya. Wa an ummi salamata. Ummu Salamah. Siapa Ummi Salamah? Ialah Ummi Salamah ialah ummul mukminina, ibunya orang-orang mukmin. Istri Rasulullah ini ya. Ummul mukminina, umminya orang-orang mukmin. Zawajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikahi Nabi menikahi bukan banget. Iya, adapun Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seharusnya zaujatun ini. Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismuha, adapun namanya Ummu Salamah. Hindun, yaitu Hindun. Hindun yaitu Hindun bintu Abi Umayyah, anak perempuannya Abi Umayyah.
kanat ada siapa Ummu Salamah tahta Abi Salamata, istrinya Abi Salamah. Terus ternyata Hindun ini adalah putri daripada Umayyah dan juga istrinya dahulunya istrinya Abu Salam Ibni Abdul Asadi, putra daripada Abdul Asad. Ibni Abdul Asadi, putra, maksudnya Abi Salamah ini anak daripada Abdul Asad. Tazawwajaha, menikahi terhadap Ummu Salamah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menikahi kepada Ummu Salamah ba'da wafati zawjiha, setelah wafat suaminya. Bil Madinati, di Madinah. Wa tufiyat, dan wafat siapa Ummu Salamah wa dufinat, dan dikebumikan bil Baqi'i, di Baqi, sanata, di tahun 62 Hijriah. Terus radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Semoga meridai Ummu Salamah.
zaujun ini bisa dipakai. Tadi kan zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah ini termasuk istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang zaujun ini dalam bahasa Arabnya ini juga kalau kita mengutip di dalam Al-Qur'an, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha. Di sana kan ada wa qulna ya Adam uskun. Kami berfirman kepada Allah, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu, uskun anta wa zaujuka. Bukan wa zaujatuka. Jadi zaujun ini bisa digunakan untuk laki-laki ataupun digunakan untuk perempuan. Ayo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladhi yasrabu fi ina'il fiddati, alladhi orang yasrabu yang minum fi ina'il fiddati di wadah atau di bejana dari emas, dari perak, dari fiddah, fi ina'il fiddati dari wadah perak, innama sungguhnya yujarjiru memasukkan siapa orang, innama sesungguhnya alhamdulillah yujarjiru ini bisa memasukkan, bisa menuangkan. Yujarjiru menuangkan siapa orang fi batnihi di dalam perutnya orang, nara jahannama terhadap api neraka. Oh, ini coba kita lihat, mengerikan sekali ini. Memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Yujarjiru menuangkan atau memasukkan, mengalirkan itu. Menuangkan, coba jurjir ini al-jarjaratu ini. Coba al-jarjara ini apa? Al-jarjaratu sautun ialah suara. Sautu uku ilma'i ialah suara masuknya air suara jatuhnya air atau masuknya air fil jawfi di dalam kerongkongan jadi yujarjiru itu berbunyi kayak aku apa air mineral ya kalau minum greget gitu ya gelegek ya itu aslinya yujarjiru itu berbunyi seperti gelegek-gelegek yang masuk air di dalam itu, memasukkan gelegek-gelegek itu bibatnihi di dalam ya menuangkan maksudnya yang disebut dengan yujarjiru memasukkan sampai berbunyi gelegek-gelegek itu. Apa yang dimasukkan ke dalam ke mana dia coba bibatnihi di dalam perutnya orang yang minum tadi itu. Nara jahannama api neraka. Coba yujarjiru ini belum selesai. Mana? Iya alladhi. Fi batnihi di dalam perutnya alladhi.
Alladhi ini adalah orang. Isinya adalah alladhi. Yujarjiru memasukkan siapa alladhi fi batnihi di dalam perutnya alladhi nara jahannama ke api neraka. Narjan api neraka jahannam. Jarjir jarjara yujarjiru di dalam perutnya. Hah? Di dalam perutnya. Alladhi fi batni dalam perutnya alladhi nar jahannama terhadap api neraka jahannam. Kita lanjutkan ini ya, nomor 4 nih ya. Al-jalzaratu, adapun jarjara, sautu qu'il ma'i, yaitu suara masuknya air fil jawfi di dalam kerongkongan. Jadi yang disebut dengan jarjara itu suara masuknya jatuhnya air ke dalam kerongkongan itu. Makanya kalau gelegek gitu ya, kalau air jatuh. Wanar adapun api, lafaz nar, wanar adapun lafaz nar bin nasbi dengan dibaca nasab, maf'uluhu yaitu maf'ulnya yujarjiru. Jarjara yujarjiru jarjaratan wa jirjaran wa mujarjaran fa huwa mujarjirun wa dzaka mujarjarun. Maknanya maksudnya gimana? Wal makna adapun maknanya ka'annama bin nasabi dengan nasab maf'uluhu yaitu maf'ulnya yujarjiru. Jadi dia menjadi maf'ul dibaca nasab menjadi objek daripada yujarjiru. Maksud daripada hadis ini wal makna adapun maknanya, makna dari sautu qu'il ma'i fil jawfi. Ka'annama seakan-akan atau seolah-olah yajra'u ia menelan atau ia meneguk nar jahannama kepada api neraka. Seakan-akan yang dia teguk gelegek di situ yang ditelan adalah api neraka. Kenapa orang minum terbuat dari perak dilarang oleh Rasulullah? Karena orang minum dari bejana yang terbuat dari perak seakan-akan dia memasukkan ke dalam, sesungguhnya dia memasukkan ke dalam perutnya nar jahannam, api neraka jahannam. Wa an Ibni Abbas, dan dari Ibni Abbas. Ibni Abbas ini nama aslinya adalah Abdullah Ibnu Abbas. Wa an Ibni Abbas, dan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, radhiyallahu semoga Allah meridai keduanya Abdullah dan Abbas. Teng 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 teng. Qala Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza dubighal ihabu, idza ketika
Dzubiga disamak al-ihabu kulit itu faqad tahura maka sungguh tahura telah suci. Deng deng deng. Ya, mau diulang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza dzubiga, idza ketika dzubiwa disamak biasanya kalau kulit bangkai itu disamak menggunakan barang yang asem-asem. Bangkai itu tadinya adalah najis, tapi ketika disamak bisa menjadi suci. Tapi kesuciannya itu bukan berarti bisa dimakan, hanya boleh ketika disamak boleh digunakan untuk sholat, untuk pakaian. Makanya jaket-jaket, sepatu-sepatu, kaos kaki, kerudung yang terbuat dari kulit. Nggak ada ya? Ya siapa tahu ada kerudung yang terbuat dari kulit. Ada kerudung terbuat dari kulit. Kalau mereka yang ada di kutub utara, mereka menutupi rambut mereka dengan kulit. Dengan kulitnya bangkai. Jadi mereka ini bertutup sampai ke bawah dengan kulit untuk menghangatkan badannya. Kalau disamak biasanya itu memang dijemur dulu, kemudian dihilangkan daging-daging, lemak-lemak yang bisa buat busuk. Ada dompet terbuat dari singa, dari macan. Ada dompet terbuat dari buaya, baik itu buaya darat atau buaya beneran. Disamak. Ya. Kalau sudah disamak kulit itu faqat tahura maka sungguh telah suci. Apa ihab? Dogi dobiga disamak. Al-ihabu apa kulit? Coba al-ihabu itu apa? Al-jildu minal hayawani, yaitu kulit minal hayawani dari hewan-hewan. Jadi kulit yang terbuat dari hewan-hewan. Terus, jadi kalau disamak, makanya jangan dibuang dulu kalau punya bangkai harimau di rumahnya, jangan dibuang dulu. Oh, jangan dibuang dulu, disamak dulu. Terus, kenapa faqat tahura maka sungguh tahura telah suci. Ketika sudah disamak sudah suci. Terus akhrajahu Muslimun, araja mengeluarkan terhadap hadis Muslimun, Imam Muslim. Wa indal arba'ati, dan menurut imam yang empat, ayyuma ihabin dubiwa,
Ayyuma ihabin, kulit mana saja, dzubiwah yang disamak, faqad tahurah, maka sungguh telah suci. Itu kalau di dalam kalimat hadis lain. Ayyuma ihabin dzubiwah. Wa indal arba'ati, dan menurut imam yang 4. Siapa saja imam yang 4 itu? Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Begini nih, taruh di sini ya, tinggal dibuka. Terus lafaz indal arba'ati, dan menurut imam yang 4, ayyuma ihabin dubigha. Ayyuma ihabin, kulit mana saja, dubigha yang disamak. Dubigha yang sudah. Terus lagi nih, tinggal satu hadis lagi nih. Wa an Salamah bin Muhabbiki, wa an Salamah, dan dari Salamah ibni Muhabbiki, putra dari Muhabbik. Apa ini Muhabbik ini siapa? Salamah bin Muhabbik ini siapa? Huwa ialah sahabiyun, seorang sahabat, yu'addu yang dihitung fil basriyina. Ini seharusnya ada dua ayatnya. Fil basriyina, dari di dalam kalangan Basrah. Apa? Huwa adalah sahabiyun, seorang sahabat, yu'addu yang dihitung fil basriyin, dari kalangan Basrah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, Salamah bin Muhabbik ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, dibagu juludil maitati, adapun menyamak kulit bangkai, kulit bangkai, tuhuruha, yaitu menjadikan kesucian juludil maitati. Di bau juludil maitati, adapun menyamak kulit bangkai, tuhuruha, yaitu menjadikan kesucian juludil maitati. Artinya dengan menyamak kulit bangkai menyebabkan sucinya kulit bangkai yang asalnya najis. Kalau kita bawa sholat, tapi setelah disamak, akhirnya boleh kita buat sholat peci dari kulit bangkai harimau, jaket dari kulit bangkai domba. Bangkai itu yang diantaranya yang bisa dimakan, itu juga bisa menjadi bangkai ketika dia matinya itu tidak dalam keadaan mati secara syar'i. Kalau mati secara syar'i itu kan dipotong dua uratnya itu. Tapi kalau tidak terpotong itu, walaupun sapi, kambing, maka itu disebut dengan bangkai. Terus Shahahu Ibnu Hibban, dan mensahihkan kepada hadis Ibnu Hibban. Siapa Ibnu Hibban? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.